Bab 14, Undangan Makan Malam Bertopeng Rapat. Ruang rapat utama di lantai 60 pagi itu terasa seperti ruang sidang pengadilan inkuisisi. Meja oval dari kayu mahoni utuh sepanjang 10 meter itu dikelilingi oleh jajaran dewan komisaris, pria-pria parubaya dengan rambut memutih yang mewakili pemegang saham mayoritas dan keluarga besar Rosalind. Di ujung meja, Vania Rosalind duduk dengan postur tegak sempurna. Kemeja sutra putih berkerah tinggi dan blazer hitamnya memancarkan otoritas absolut. Di sebelah kiri dan sedikit di belakang Vania, Dimas Aditya duduk tegak, memangku tablet dan bersiap dengan laptop hitam matte berenkripsi tinggi yang layarnya menyala terang. Pemecatan Tommy Mulyadi tanpa melalui rekomendasi komite disiplin adalah tindakan yang sangat gegabah. Vania, tegur komisaris utama, Pak Baskoro, seorang pria berusia 60-an dengan suara berat yang menggelegar. Reza menelepon kami tadi malam dari Surabaya. Dia sangat kecewa. Tommy adalah aset penting di divisi legal, dan kau membuangnya hanya karena tumpahan kopi pada kemeja asistenmu. Tatapan belasan pasang mata di ruangan itu secara serentak mengarah pada Dimas. Pandangan mereka syarat akan penghakiman dan keraguan. Vania bahkan tidak berkedip. Ia menatap lurus ke arah pamannya itu dengan senyum tipis yang mematikan. Jika Reza menceritakan kisah tumpahan kopi itu pada Anda, Paman Baskoro, maka dia menyembunyikan 90% kebenaran lainnya, jawab Vania dengan nada suara yang tenang, membelah ketegangan di ruangan itu bagai pisau bedah. Dimas. Satu panggilan singkat itu adalah isyarat. Dimas segera menekan layar tabletnya. Dalam hitungan detik, layar proyeksi raksasa di dinding ruangan menyala, menampilkan salinan dokumen audit internal lengkap dengan grafik aliran dana dan stempel merah konfidensial asterisk. Selamat pagi, Bapak-bapak komisaris, suara bariton Dimas mengalun mantap, tanpa sedikit pun nada gentar, meskipun ia sedang berbicara di hadapan orang-orang paling berkuasa di perusahaan itu. Apa yang Anda lihat di layar adalah hasil audit triwulan lalu. Bapak Tommy Mulyadi terbukti melakukan manipulasi reimbursement dan menggelapkan dana perusahaan sebesar 120 juta rupiah melalui perusahaan fiktif di Bali. Ruangan itu seketika diwarnai gumaman terkejut. Pak Baskoro mengerutkan kening, menatap layar dengan saksama. Insiden kopi kemarin hanyalah pemicu kedisiplinan publik, lanjut Vania dingin, mengambil alih pembicaraan. Aku sudah menahan laporan audit ini selama 3 bulan karena Reza bersikeras menjamin Tommy. Tapi jika seorang manajer senior berani melakukan insubordinasi secara terang-terangan di lorong kantorku, dia telah kehilangan hak perlindungannya. Apakah Dewan Komisaris ingin mempertahankan seorang penggelap dana hanya untuk menjaga ego wakil presiden direktur? Skakmat. Tidak ada satupun komisaris yang berani menjawab. Bukti di layar itu terlalu kuat. Menentang pemecatan Tommy sekarang sama saja dengan membiarkan korupsi merajalela. Selain itu, tambah Vania, jemarinya mengetuk meja pelan, jika Reza memiliki waktu untuk menelepon Anda semua untuk mengeluhkan soal pemecatan staf, berarti dia tidak fokus pada tugas audit pembebasan lahannya di Surabaya. Aku akan meminta laporan progres darinya sore ini. Pak Baskoro menghela napas panjang, merapikan dasinya yang mendadak terasa mencekik. Baiklah. Keputusanmu memecat Tommy bisa dibenarkan secara hukum. Namun Vania, pergesekanmu dengan Reza mulai memengaruhi harga saham sentimen kita. Para pemegang saham minoritas mulai gelisah. Pastikan di acara gathering tahunan akhir pekan nanti, kalian berdua menunjukkan wajah persatuan di depan publik. Tentu saja, Paman. Keluarga selalu menjadi prioritas utama, bukan? Jawab Vania dengan senyum manis yang penuh dengan sarkasme tersembunyi. Rapat itu ditutup 30 menit kemudian dengan kemenangan telak di pihak Vania. Saat mereka berdua melangkah keluar dari ruang rapat dan masuk ke dalam lift eksekutif, Vania menghembuskan napas lega yang cukup panjang hingga bahunya sedikit menurun. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding kaca lift, memejamkan matanya sejenak. Mereka selalu mencari celah untuk menyalahkanku, gumam Vania pelan, terdengar lebih seperti keluhan seorang gadis daripada CEO. Orang-orang tua itu lebih suka melihat perusahaan ini stagnan di tangan Reza daripada melihatnya berkembang pesat di tangan seorang wanita. Dimas berdiri di sebelahnya, melonggarkan dasi hitamnya sedikit. Ia menatap wajah lelah Vania. Tapi Anda memukul telak mereka hari ini. Argumen Anda tidak bisa dibantah, dan data yang kita tampilkan mengunci mulut mereka rapat-rapat.
Vania membuka matanya, menoleh menatap Dimas. Senyum lelahnya perlahan berganti menjadi senyum penuh apresiasi. Kita, Dimas. Kita memukul telak mereka. Timingmu saat menampilkan data tadi sangat sempurna. Kau tidak terlihat seperti asisten yang baru bekerja 3 hari. Kau terlihat seperti eksekutif kawakan. Saya belajar dari yang terbaik, balas Dimas merendah, menundukkan kepalanya sedikit. Ting. Pintu lift terbuka di lantai 62. Mereka berjalan menuju ruang kerja Vania. Saat Dimas hendak duduk di mejanya di lobi, Vania menahan langkahnya dengan meletakkan setumpuk map tipis di atas meja Dimas. Kosongkan jadwalmu untuk malam ini setelah pukul 7, perintah Vania dengan nada yang kembali otoriter. Dimas mengecek tabletnya. Pukul 7 malam. Bukankah Anda tidak memiliki agenda rapat lagi hari ini? Di jadwal hanya tertulis waktu luang. Jadwalnya baru saja berubah. Vania mencondongkan tubuhnya ke depan meja, menyangga tubuhnya dengan kedua tangan, menatap mata Dimas lekat-lekat. Kita ada dinner meeting dengan klien VIP potensial dari sektor perbankan. Restoran Le Toiledor di kawasan SCBD. Jam 7 tepat. Dimas mengerutkan kening. Le Toiledor adalah salah satu restoran fine dining paling mahal dan tertutup di Jakarta, tempat di mana privasi dijaga dengan sangat ketat dan reservasinya harus dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Klien VIP. Siapa namanya, Bu? Saya harus menyiapkan portofolio dan data presentasi yang relevan agar. Tidak perlu portofolio, potong Vania cepat, jemarinya terulur merapikan kerah kemeja jas Dimas. Tugasmu malam ini bukan menyajikan data, melainkan menemaniku. Klien ini sangat menghargai privasi dan pembicaraan non-formal. Dan Dimas. Vania memundurkan tubuhnya, menatap Dimas dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pastikan kau memakai jas navy yang dibeli dari butik Senayan kemarin. Jangan sampai kau terlihat mengecewakan di sampingku. Sampai jumpa jam 7. Tanpa menunggu jawaban, Vania berbalik dan masuk ke ruangannya, meninggalkan Dimas yang menatap pintu kayu jati itu dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang janggal dengan rapat mendadak ini, namun ia tidak bisa membantah. Pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Mercedes Maybach hitam itu berhenti di pelataran restoran Le Toiledor yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan di kawasan SCBD. Eksterior bangunannya bergaya Eropa klasik, dengan lampu-lampu temaram yang memancarkan aura eksklusivitas tingkat tinggi. Tidak ada papan nama besar, hanya sebuah lambang bintang emas kecil di pintu masuk kayu ek yang berat. Dimas turun lebih dulu setelah dibukakan pintu oleh staf valet Asteris. Ia mengenakan jas navy berpotongan slim fit yang diminta Vania, dipadukan dengan kemeja hitam yang kerahnya dibiarkan terbuka satu kancing. Penampilannya sangat memukau, memancarkan kombinasi antara maskulinitas yang tajam dan keanggunan seorang pria kelas atas. Ia mengulurkan tangannya saat pintu belakang mobil di sisi lain terbuka. Vania melangkah keluar, dan napas Dimas seketika terhenti. Malam itu, sang CEO tidak memakai setelan pantsuit atau blazer kerja. Vania mengenakan gaun malam berbahan sutra satin berwarna merah rubi yang jatuh memeluk tubuhnya dengan sempurna. Gaun itu memiliki belahan leher model V-neck yang elegan namun cukup berani, dengan punggung yang terbuka sebagian. Rambut coklat gelapnya tidak diikat kaku, melainkan dibiarkan tergerai dengan ikal besar bergelombang yang membingkai wajah cantiknya. Sepasang anting berlian sederhana berkilau di telinganya. Ia tidak terlihat seperti CEO yang kejam. Ia terlihat seperti seorang dewi yang baru saja turun dari kahyangan, siap menaklukkan dunia hanya dengan satu kedipan mata. Menikmati pemandangannya, asisten, bisik Vania menggoda saat ia menerima uluran tangan Dimas. Sangat, jawab Dimas jujur, suaranya terdengar lebih serak dari biasanya. Matanya menatap Vania dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Anda terlihat luar biasa, Vania. Senyum puas merekah di bibir merah wanita itu. Kau juga tidak buruk, Dimas. Mari masuk. Klien kita tidak suka menunggu. Mereka disambut oleh Maitre D, aktris restoran yang mengenakan setelan tuxedo rapi. Selamat malam, Mademoiselle Rosalind. Meja privat Anda di area Glass House sudah disiapkan. Silakan lewat sini. Mereka dituntun melewati ruang makan utama yang temaram, di mana suara dentingan gelas anggur dan permainan piano klasik mengalun lembut.
Mereka diarahkan menuju bagian belakang restoran, sebuah ruangan berdinding kaca yang dipenuhi tanaman rambat eksotis, terpisah dari tamu-tamu lain. Di tengah ruangan itu, hanya terdapat satu meja bundar kecil dengan pencahayaan lilin di atasnya. Suasananya sangat romantis dan tertutup. Dimas menarik kursi untuk Vania, membiarkan wanita itu duduk sebelum ia sendiri duduk di seberangnya. Dimas mengedarkan pandangannya ke sekeliling meja yang hanya disiapkan untuk dua orang. Ia mengerutkan kening. Vania, di mana klien kita? Meja ini hanya disetting untuk dua orang. Vania mengambil serbet kain dari atas mejanya dan meletakkannya di pangkuannya dengan gerakan lambat dan elegan. Ia menopangkan dagu di atas tangannya, menatap Dimas dengan mata coklatnya yang berbinar jenaka di bawah cahaya lilin. Klien kita sudah ada di sini, sayang, jawab Vania santai. Di mana? Dimas menoleh ke arah pintu masuk, bingung. Di depan matamu, Vania tersenyum lebar. Akulah klien VIP-nya. Dimas tertegun selama beberapa detik sebelum realitas menghantamnya. Jadi, tidak ada rapat perbankan malam ini. Tentu saja tidak ada, Vania tertawa pelan. Jika aku bilang pada Rini bahwa aku mengosongkan jadwalku untuk makan malam berdua dengan asistenku, rumor di lantai 62 akan semakin liar. Tapi jika aku bilang ini adalah Asteris dinner meeting dengan klien rahasia yang tak boleh diganggu, tidak akan ada satu orang pun yang berani mempertanyakannya. Anda menipu saya, Dimas menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya ke kursi. Namun, tidak ada nada kemarahan dalam suaranya. Sebaliknya, ada sebersit rasa lega dan geli yang menghangatkan dadanya. Anda membuat saya menghafal suku bunga bank sentral sepanjang sore tadi. Anggap saja itu latihan memperluas wawasanmu, goda Vania tanpa rasa bersalah. Ia mengisyaratkan pelayan Asteris Sommelier, yang berdiri di sudut ruangan untuk mendekat. Buka sebotol Cate Margaux tahun 2005 untuk kami. Baik, Mademoiselle. Setelah pelayan itu menuangkan anggur merah ke dalam gelas kristal mereka dan pergi meninggalkan ruangan kaca tersebut, Vania mengangkat gelasnya. Untuk kemenangan kita di rapat Dewan Komisaris pagi ini, ucap Vania. Dimas tersenyum, mengangkat gelasnya dan mendentingkannya pelan dengan gelas Vania. Untuk Ratu Es yang tak terkalahkan. Mereka menyesap anggur merah yang kaya rasa itu. Suasana di dalam ruangan kaca terasa sangat intim. Lilin yang menyala di tengah meja menciptakan bayangan-bayangan lembut di wajah mereka. Jadi, apa agenda sebenarnya dari rapat ini, Vania? Tanya Dimas sambil meletakkan gelasnya. Aku hanya ingin bernapas. Vania menggeser piring kosong di depannya sedikit, menatap lurus ke dalam mata Dimas. Topeng Cheonnya benar-benar telah dilepas malam ini. Gedung itu, rapat-rapat itu, ancaman Reza. Semuanya terkadang membuatku merasa seperti sedang dicekik perlahan-lahan. Aku butuh keluar dari sana. Dan aku ingin keluar bersamamu. Kata-kata itu begitu jujur dan rapuh, membuat hati Dimas terenyuh. Di balik kekuasaannya yang absolut, Vania hanyalah seorang wanita berusia 28 tahun yang harus menanggung beban sebuah imperium bisnis sendirian. Anda tidak perlu selalu menjadi kuat di depan saya, Vania, ucap Dimas tulus. Tangannya terulur melintasi meja kecil itu, menutupi punggung tangan Vania yang dingin. Di luar gedung itu, saat tidak ada yang melihat, Anda boleh melepaskan beban Anda. Vania membalikkan tangannya, menautkan jemarinya dengan jemari Dimas. Usapan ibu jari pria itu di telapak tangannya memberikan kehangatan yang menjalar hingga ke dadanya. Keluargaku tidak pernah mengajariku cara menjadi lemah, Dimas. Vania menundukkan pandangannya menatap tautan tangan mereka. Sejak ayahku meninggal 5 tahun lalu, Paman Baskoro dan Reza langsung mencoba merebut kendali perusahaan. Mereka pikir aku hanya seorang gadis kecil yang pantasnya duduk di rumah dan berdandan. Vania mendongak kembali, matanya memancarkan kepahitan masa lalu. Kau dengar apa yang Paman Baskoro katakan pagi tadi? Asteris keluarga selalu menjadi prioritas utama Asteris. Itu adalah kode peringatan halus darinya. Peringatan tentang apa? Tanya Dimas, keningnya berkerut. Tentang perjodohan, Vania tersenyum getir, menarik tangannya perlahan dari genggaman Dimas untuk mengambil gelas anggurnya lagi. Paman Baskoro dan beberapa komisaris lain sudah lama merencanakan untuk menikahkanku dengan putra bungsu keluarga konglomerat Wijaya dari Surabaya. Mereka ingin menggabungkan dua raksasa bisnis.
Mendengar kata perjodohan dan nama pria lain disandingkan dengan Fania, dada Dimas mendadak terasa seperti dihantam balok es. Rahangnya mengeras. Tangannya yang tadi menggenggam tangan Fania kini mengepal di atas meja. Apakah Anda menyetujuinya? Suara Dimas berubah menjadi lebih berat dan dingin. Tentu saja tidak. Fania meletakkan gelasnya dengan sedikit keras. Aku bukan barang dagangan yang bisa dibarter demi nilai saham. Aku lebih baik menghancurkan Rosalind Group dengan tanganku sendiri daripada harus tidur dengan pria arogan yang bahkan tidak tahu membedakan antara laporan laba rugi dan daftar belanjaannya. Dimas menghela napas lega secara diam-diam. Rasa posesif yang baru ia sadari mengakar begitu kuat di dalam dirinya. Lalu, bagaimana Anda menolaknya? Selama aku bisa mempertahankan profit perusahaan di atas target, mereka tidak bisa memaksaku. Kekuasaan di Rosalind Group diukur dari angka, bukan dari silsilah darah, jelas Fania. Ia menatap Dimas dengan tajam. Itulah sebabnya proyek Batam ini sangat krusial. Dan itulah sebabnya Reza mati-matian ingin menggagalkannya. Jika proyek ini gagal, aku akan dianggap tidak kompeten, posisiku akan dilengsarkan, dan aku akan dipaksa menerima perjodohan itu demi menyelamatkan saham keluarga. Dimas terdiam. Gambaran besar dari peperangan ini akhirnya terlihat jelas. Ini bukan hanya soal korupsi vendor atau persaingan jabatan. Ini adalah pertarungan untuk membebaskan Fania dari sangkar emas keluarganya. Itu tidak akan terjadi, desis Dimas dengan keyakinan yang membara. Matanya menatap wajah cantik Fania yang diterangi cahaya lilin. Reza tidak akan menang. Proyek Batam akan berjalan lancar, dan tidak akan ada seorang pun yang memaksa Anda melakukan apa yang tidak Anda inginkan. Saya pastikan itu. Fania tersenyum lembut, hatinya bergetar mendengar janji protektif tersebut. Pria-pria elit di luar sana selalu menawarkan harta untuk melindunginya, namun Dimas menawarkan nyali dan otaknya. Pelayan datang membawakan hidangan pembuka berupa foie gras terrin dan scallop carpaccio asteris. Pembicaraan berat mereka terhenti sejenak, berganti menjadi obrolan ringan mengenai rasa makanan yang luar biasa lezat dan musik piano yang mengalun di latar belakang. Namun, ketegangan romantis di antara mereka tidak pernah surut. Di bawah meja bundar yang ditutupi taplak putih panjang hingga ke lantai, Fania dengan sengaja melepaskan sebelah stiletonya. Kakinya yang ramping, terbalut bahan halus stocking, bergerak perlahan ke depan hingga ujung jari kakinya menyentuh betis Dimas. Dimas tersentak pelan. Gerakan memotong skalopnya terhenti di udara. Ia mendongak menatap Fania. Wanita itu sedang menyesap anggurnya, memasang wajah polos tanpa dosa, seolah kakinya tidak sedang merayap naik menyusuri celana kain jas Dimas di bawah sana. Kau gugup, sayang. Goda Fania pelan, menurunkan gelasnya. Anda bermain dengan api di tempat umum, Fania, bisik Dimas serak, berusaha mempertahankan ekspresi wajahnya agar pelayan yang berdiri di luar ruangan kaca tidak mencurigai apapun. Ini ruangan privat, dan taplak mejanya sangat tebal, Fania membalas dengan bisikan yang tak kalah menggoda. Kaki telanjangnya kini bergerak membelai lutut Dimas, memberikan tekanan lembut yang menyiksa sekaligus memabukkan. Aku hanya ingin menguji seberapa jauh kau bisa mempertahankan topeng profesionalitasmu saat kau tidak berada di balik komputermu. Dimas meletakkan alat makannya. Ia menelan ludah, menatap mata Fania yang dipenuhi tantangan nakal. Jika Fania ingin bermain, maka Dimas akan melayaninya. Dengan gerakan cepat di bawah meja, tangan Dimas turun dan menangkap pergelangan kaki Fania sebelum kaki wanita itu bergerak lebih jauh. Ia menggenggam pergelangan kaki yang ramping itu dengan kuat namun lembut, menahannya agar tetap berada di pangkuannya. Ibu jari Dimas secara perlahan mengusap kulit halus di atas mata kaki Fania. Fania sedikit terkesiap. Matanya melebar sesaat menerima serangan balasan yang tidak terduga itu. Aliran listrik menjalar dari kakinya langsung ke tulang belakangnya. Dua bisa bermain dalam permainan ini, Fania, ucap Dimas dengan senyum miring yang memancarkan dominasi maskulin. Ia tidak melepaskan genggamannya, terus membelai pergelangan kaki wanita itu sambil mengangkat gelas anggurnya dengan tangan yang lain. Dan saya punya toleransi menahan diri yang sangat tinggi. Pertanyaannya adalah, seberapa lama Anda bisa menahan diri sebelum Anda sendiri yang kehilangan topeng Anda? Pipi Fania merona merah. Untuk pertama kalinya, sang CEO merasa kalah dalam permainannya sendiri. Ia berusaha menarik kakinya,
namun genggaman Dimas terlalu kokoh. Pria itu menahannya dengan lembut, mengubah godaan Fania menjadi sebuah ikatan keintiman rahasia di bawah meja restoran mewah tersebut. Sisa makan malam itu dihabiskan dalam pertarungan tarik ulur emosi yang luar biasa intens. Setiap suapan, setiap tatapan, dan setiap usapan tangan Dimas di pergelangan kakinya membuat Fania semakin terpesona pada pria ini. Dimas bukan lagi bawahan yang patuh, ia adalah pasangan yang setara, pria yang berani menaklukkan dominasinya. Ketika makanan penutup selesai dihidangkan dan mereka tengah menikmati kopi espresso asteris, Dimas perlahan melepaskan kaki Fania, membiarkan wanita itu kembali memakai sepatunya. Akhir pekan ini, Dimas memulai pembicaraan serius lagi, mengelap bibirnya dengan serbet. Acara gathering tahunan di Villa Puncak. Itu akan menjadi medan pertempuran yang sebenarnya. Semua komisaris, termasuk paman Anda, akan berada di sana. Fania mengangguk, kembali ke mode strateginya, meskipun matanya masih memancarkan kehangatan sisa makan malam mereka. Ya, dan Reza pasti akan mencoba memprovokasi para pemegang saham di sana. Aku butuh kau untuk mengawasi setiap pergerakannya di luar ruang rapat. Saya sudah mengatur sistem penyadapan suara kecil yang akan saya tempelkan di area merokok eksekutif, ungkap Dimas tenang, mengejutkan Fania dengan inisiatif liarnya. Reza adalah perokok berat. Dia pasti akan menggunakan area itu untuk melobi secara tertutup. Apapun yang dia bicarakan, kita akan mendengarnya langsung. Fania menatap asistennya tak percaya. Kau menanam alat penyadap. Itu sangat ilegal, Dimas. Tidak lebih ilegal dari perusahaan cangkangnya di Kepulauan Cayman, balas Dimas dingin. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya bilang, saya akan melakukan apapun untuk melindungi Anda. Aturan hukum korporat tidak lagi berlaku saat mereka menyerang kita dengan cara kotor. Mendengar loyalitas yang begitu absolut dari bibir pria itu, Fania merasa dinding es terakhir di hatinya runtuh sepenuhnya. Ia tidak butuh pria konglomerat dari Surabaya. Ia sudah memiliki raja yang bersedia berperang di sisinya. Fania mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Dimas dengan penuh kelembutan. Terima kasih atas malam ini, Dimas. Kau tidak hanya membuatku merasa aman, tapi kau juga mengingatkanku bagaimana rasanya menjadi seorang wanita seutuhnya. Dimas memutar wajahnya, mengecup lembut telapak tangan Fania. Ini baru permulaan. Bersiaplah, karena mulai besok, kita akan membuat mereka yang meragukan Anda berlutut memohon ampun. Bab 15, Dimas membangun tembok pertahanan. Sisa kehangatan dari makan malam di Le Toiledor masih membekas jelas di benak Dimas Aditya. Namun, saat sinar matahari pagi menembus jendela kaca lobi lantai 62, sisa-sisa romansa itu harus ia kubur dalam-dalam di bawah lapisan profesionalitas yang tebal. Hari ini adalah hari Kamis, satu hari sebelum jajaran eksekutif Rosalind Group berangkat menuju villa di kawasan Puncak untuk acara gathering tahunan. Waktu mereka untuk bersiap semakin menipis. Dimas tiba di kantor pukul 6 pagi, jauh sebelum Bu Rini atau bahkan staf kebersihan naik ke lantai eksekutif. Ia berdiri di depan meja kerjanya, menatap lurus ke arah pintu ruang kerja Fania. Di dalam kepalanya, ia sedang menyusun ulang setiap lapis pertahanan untuk wanita itu. Semalam, Fania telah menunjukkan kerentanannya. Sang Ratu Es telah menceritakan ancaman perjodohan yang mengikat lehernya. Dimas menyadari bahwa satu kesalahan kecil, satu foto yang salah tafsir, satu interaksi yang terlalu intim di depan publik, bisa menjadi amunisi mematikan bagi kubu Reza dan Paman Baskoro untuk melengsarkan Fania. Karena itu, Dimas mengambil sebuah keputusan sepihak yang sulit. Mulai pagi ini, hingga RUPS selesai, ia harus membangun tembok pertahanan emosional dan fisik yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Termasuk oleh Fania sendiri. Tepat pukul 7.45, denting lift eksekutif terdengar. Fania Rosalind melangkah keluar. Pagi ini, ia mengenakan blazer berwarna navy dengan kemeja sutra putih di dalamnya. Penampilannya sangat tajam dan profesional, namun saat matanya menangkap sosok Dimas yang sudah berdiri menunggunya di depan meja asisten, seulas senyum hangat yang sangat privat mekar di bibir merahnya. Fania berjalan mendekat, langkahnya sedikit lebih lambat dari biasanya, mengantisipasi sapaan hangat atau mungkin sebuah tatapan memuja dari pria yang semalam menggenggam tangannya dengan erat di bawah meja. Selamat pagi, Ibu Fania. Jadwal Anda hari ini sudah saya siapkan di atas meja Anda, sapa Dimas.
Suaranya datar, formal, dan diucapkan dengan volume yang sedikit lebih keras agar terdengar jelas oleh Bu Rini yang baru saja duduk di mejanya. Dimas menundukkan kepalanya sedikit, memberikan gestur hormat yang sangat kaku. Senyum di bibir Fania membeku. Langkahnya terhenti sejenak. Mata coklat wanita itu memicing, mencari kilatan nakal atau kode rahasia di mata Dimas. Namun, yang ia temukan hanyalah sepasang mata gelap yang memancarkan ketegasan absolut layaknya seorang prajurit penjaga istana. Tidak ada sisa keintiman semalam. "Selamat pagi, Dimas," balas Fania pelan, nadanya menyiratkan kebingungan sekaligus sedikit rasa tersinggung. "Bawakan ringkasan materi rapat siang ini ke ruanganku. Sekarang." "Baik, Bu Fania." Fania melangkah masuk ke ruangannya. Begitu Dimas menyusul masuk dan menutup pintu, Fania tidak segera berjalan menuju meja kerjanya. Ia berbalik dengan cepat, mengunci pintu dengan remote di tangannya, lalu melipat lengan di depan dada. "Permainan apa ini, sayang?" tegur Fania langsung. Nadanya tidak marah, namun menuntut penjelasan. "Apakah jas charcoal greymu terlalu ketat pagi ini hingga kau tidak bisa tersenyum padaku?" Dimas tidak tersenyum. Ia melangkah maju dan meletakkan map di atas meja kerja Fania, menjaga jarak fisik sejauh 2 meter dari wanita itu. "Tidak ada permainan, Fania," jawab Dimas pelan namun tegas. Suaranya merendah, menanggalkan nada formalnya, namun posturnya tetap kaku. "Ini adalah tembok pertahanan kita. Mulai hari ini, baik di luar ruangan ini maupun di dalam ruangan ini, kita harus menjaga jarak fisik yang mutlak." Alis Fania terangkat tinggi. "Di dalam ruangan ini, di mana tidak ada satupun kamera atau telinga yang bisa mendengar kita." "Kau berlebihan, Dimas." "Saya tidak berlebihan. Reza sedang putus asa, dan paman Anda sedang mencari alasan untuk menekan Anda soal perjodohan itu." Dimas menatap lurus ke mata Fania. "Jika kita terbiasa bermesraan di dalam ruangan ini, bahasa tubuh kita akan terbawa saat kita berada di luar. Sebuah tatapan yang terlalu lama, sentuhan tangan yang tidak disengaja saat mengambil dokumen. Mata-mata Reza akan menangkap gestur mikro itu. Dan di puncak besok, kita akan dikelilingi oleh ratusan pasang mata selama 24 jam penuh." Fania terdiam. Secara logis, ia tahu argumen Dimas 100% benar. Bahasa tubuh manusia yang sedang jatuh cinta adalah hal yang paling sulit untuk disembunyikan. Namun secara emosional, penolakan mendadak ini membuat ego sang CEO sedikit meronta. Fania melangkah maju perlahan, memangkas jarak di antara mereka. Sepatu hak tingginya mengetuk karpet tanpa suara. Ia berhenti tepat di depan Dimas, mendongak menatap wajah pria itu dengan tatapan menantang. "Jadi, asistenku yang cerdas ini mencoba membuat aturan baru di ruanganku," bisik Fania menggoda. Tangannya terulur, jemarinya berniat menyentuh dada Dimas. Namun, sebelum jemari itu mendarat, Dimas menangkap pergelangan tangan Fania. Genggamannya tidak kasar, namun sangat kokoh dan tak tergoyahkan. Ia menahan tangan wanita itu di udara. Napas Fania tertahan. Matanya membelalak kecil karena terkejut. Belum pernah ada pria yang menolak sentuhannya saat ia sudah menawarkan diri seperti ini. "Saya serius, Fania," suara Dimas menggeram rendah, bergetar menahan hasratnya sendiri. Urat di rahangnya menonjol. Di balik topeng ketegasannya, Dimas sedang bertarung mati-matian melawan keinginannya untuk menarik wanita ini ke dalam pelukannya. "Jangan menguji pertahanan saya. Membiarkan Anda berada dalam bahaya skandal adalah kegagalan terbesar saya sebagai orang yang berjanji akan melindungi Anda." Fania menatap mata Dimas lekat-lekat. Ia melihat api yang membara di sana, bukan api kemarahan, melainkan api pengorbanan. Pria ini sedang menyiksa dirinya sendiri, menahan perasaannya, murni demi keselamatan Fania. Rasa tersinggung di dada Fania seketika menguap, digantikan oleh sebuah rasa cinta dan kekaguman yang begitu pekat hingga membuat matanya sedikit memanas. Ia tidak menarik tangannya yang digenggam Dimas. "Kau sangat menyebalkan saat sedang bersikap rasional, Dimas Aditya," gumam Fania pelan, senyum tulus akhirnya mengembang di bibirnya. "Seseorang harus menjaga agar kita tidak terbakar oleh api kita sendiri." Dimas melepaskan genggamannya perlahan, membiarkan tangan Fania turun. Ia mundur satu langkah, kembali ke posisinya sebagai asisten. "Di acara gathering besok,
saya akan bersikap sepenuhnya sebagai staf eksekutif Anda. Saya akan membawakan tas Anda, berdiri di belakang Anda, dan tidak akan berinteraksi secara personal. Anda harus bersikap sama dinginnya pada saya seperti saat saya masih di divisi perencanaan strategis. Vania menghela napas pasrah, berjalan memutari meja dan duduk di kursi kebesarannya. Baik, tembok pertahananmu ku terima. Tapi setelah Rups bulan depan selesai dan Reza berhasil kita singkirkan. Vania menatap Dimas dengan kilatan predator yang berbahaya. Aku akan meruntuhkan tembok bodoh ini batu demi batu, dan kau akan membayar kompensasi atas setiap sentuhan yang kau tolak hari ini. Dimas tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyiratkan bahwa ia sangat menantikan hari itu tiba. Saya akan menerimanya dengan senang hati, Bu Vania. Sekarang, mari kita bahas alat penyadap yang saya minta dari Bima. Mendengar nama kepala keamanan bayangannya disebut, Vania mengerutkan kening. Bima sudah menyerahkannya padamu. Dimas merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak hitam kecil. Ia meletakkannya di atas meja. Di dalamnya terdapat 3 buah alat penyadap suara berbentuk lempengan logam seukuran kancing kemeja, berwarna hitam matte. Bima menemuiku di basement pagi tadi, jelas Dimas. Alat ini menggunakan frekuensi radio terenkripsi yang tidak akan terdeteksi oleh bug sweeper standar komersial. Baterainya bertahan selama 72 jam. Saya akan menempelkan satu di bawah meja area merokok VIP di Villa Puncak, satu di lounge bar tempat para direktur biasa minum, dan satu lagi akan saya simpan sebagai cadangan. Bagaimana kau akan mendengarkannya? Tanya Vania, menatap alat kecil itu dengan kagum. Dimas menunjuk earpiece Bluetooth kecil yang terpasang rapi di telinga kirinya, nyaris tak terlihat dari depan. Bima sudah menyinkronkannya dengan ponsel saya. Jika Reza atau kelompoknya memasuki radius 10 meter dari alat itu, transmisi suaranya akan langsung masuk ke telinga saya. Saya akan menjadi bayangan Anda sekaligus telinga Anda di sana. Vania menatap pria di hadapannya itu dalam diam. Dimas telah mengambil alih peran tidak hanya sebagai asisten dan kekasih, tetapi juga sebagai kepala intelijen pribadinya. Transisi pria itu dari seorang staf data menjadi operator lapangan sangat luar biasa. Kau siap untuk perang ini, Dimas? Saya dilahirkan siap, Vania. Keesokan harinya, Jumat, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lobi utama gedung Rosalind Group dipenuhi oleh hiruk-pikuk puluhan eksekutif, manajer, dan direktur dari berbagai divisi. Hari ini adalah hari keberangkatan menuju puncak. 5 armada bas mewah kelas eksekutif telah berjejer di pelataran gedung untuk para manajer, sementara beberapa Mercedes-Benz Sprinter dan mobil SUV disiapkan untuk jajaran direksi. Dimas berdiri di dekat pintu masuk utama, mengenakan kemeja putih tanpa dasi yang dibalut blazer navy semi-kasual dan celana chino berwarna kaki. Meskipun pakaiannya lebih santai, auranya tetap tajam dan waspada. Di tangannya, ia memegang clipboard berisi daftar manifest keberangkatan, memastikan tidak ada satupun nama direktur yang terlewat. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat ia kenali sedang berjalan ke arahnya. Siska. Wanita itu mengenakan kaos polo berlogo perusahaan, tampak antusias namun juga sedikit ragu saat mendekati Dimas. Wih, asisten eksekutif kita gayanya udah kayak model majalah Geki aja nih. Goda Siska, berusaha mencairkan suasana. Dimas menoleh, tersenyum kecil. Halo, Sis. Masuk bas nomor 3, kan? Teman-teman divisi strategis sudah pada naik. Iya, bentar lagi gue naik. Siska celingukan ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada yang mendengarkan mereka. Ia lalu berbisik pelan. Dim, lo kelihatan tegang banget dari kemarin. Matamu nyalang kemana-mana kayak bodyguard presiden. Lo baik-baik aja, kan? Gue baik, Sis. Cuma lagi fokus mantau jadwal keberangkatan Bu Vania. Kalau sampai ngaret, gue yang bakal kena semprot, dusta Dimas dengan lancar, menerapkan tembok pertahanannya. Siska menatapnya lekat-lekat, tidak sepenuhnya percaya. Pak Reza udah pulang dari Surabaya tadi pagi. Gue lihat dia masuk ke lobi dengan muka ditekuk. Katanya dia bakal satu mobil sama Pak Baskoro ke puncak. Lo hati-hati ya, Dim. Auranya tuh orang makin gelap setelah insiden tumpahan kopi. Thanks infonya, Sis. Lo nikmatin liburannya, jangan mikirin politik kantor. Dimas menepuk bahu Siska pelan. Tiba-tiba,
suasana di lobi mendadak hening. Kerumunan karyawan secara otomatis membelah diri, memberikan jalan. Fania Rosalind melangkah masuk ke lobi. Ia mengenakan kacamata hitam besar, trenchcoat berwarna krem yang sangat modis melapisi turtleneck hitamnya, dan celana palazzo yang melambai anggun setiap kali ia melangkah. Di belakangnya, dua pengawal pribadi berseragam hitam mengikuti dalam jarak 2 meter. Saat Fania mendekati posisi Dimas, ia berhenti. Sang Ratu Es tidak tersenyum. Wajahnya datar dan angkuh. "Dimas, apakah mobilku sudah siap?" tanya Fania dingin. "Sudah, Ibu Fania. Mercedes Maybach Anda sudah standby di lobi timur. Barang-barang Anda sudah dimasukkan ke dalam bagasi," jawab Dimas dengan sikap tak kalah profesional. Ia menunduk hormat, sama sekali tidak membalas tatapan Fania dari balik kacamata hitamnya. "Bagus. Berikan daftar manifestnya pada Rini, dan kau ikut di mobilku. Aku butuh kau merevisi draft pidato pembukaanku selama perjalanan." "Baik, Bu Fania." Dimas menyerahkan clipboardnya pada staf lain, lalu melangkah membukakan jalan untuk Fania menuju pintu keluar. Interaksi mereka sangat steril, seperti robot. Beberapa manajer senior yang tadi sempat melirik curiga kini terlihat kebingungan, rumor kedekatan mereka tidak terbukti sama sekali dari interaksi dingin barusan. Tembok pertahanan Dimas bekerja dengan sempurna. Perjalanan membelah kemacetan tol Jagorawi sore itu memakan waktu hampir 3 jam. Di dalam kabin mobil yang luas, Fania menyandarkan tubuhnya dan melepaskan kacamata hitamnya. Ia menatap Dimas yang duduk di sebelahnya. Pria itu benar-benar mengisolasi dirinya, ia membuka tablet dan mengetik sesuatu tanpa menoleh sedikit pun ke arah Fania. "Bahkan di dalam mobil dengan kaca tertutup ini kau masih mau bermain peran, Dimas." Gerutu Fania pelan, tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. "Pemandangan dari luar mungkin terhalang, tapi kita tidak tahu apakah sopir pengganti hari ini bisa dipercaya 100% seperti Pak Yono," bisik Dimas nyaris tanpa suara, matanya masih menatap layar tablet. Pak Yono memang sedang cuti hari itu, digantikan oleh sopir korporat standar. Fania mendesak kesal, menyandarkan kepalanya ke jendela kaca, membiarkan gerimis kecil yang mulai turun di kawasan puncak mengaburkan pandangannya. Pria ini sangat keras kepala, pikirnya. Namun, rasa amannya berada di dekat Dimas tidak bisa dimungkiri. Menjelang maghrib, iring-iringan kendaraan Rosalind Group akhirnya memasuki kawasan resor villa eksklusif di Puncak Pas. Resor ini sangat luas, dikelilingi hutan pinus yang lebat dengan udara pegunungan yang menusuk tulang. Kompleks ini terdiri dari satu gedung pertemuan utama dan puluhan villa pribadi yang tersebar di perbukitan. Dimas turun lebih dulu saat mobil berhenti di depan villa utama yang dikhususkan untuk jajaran komisaris dan CEO. Ia membuka payung hitam besar, memayungi Fania yang baru melangkah keluar dari mobil. Hujan turun cukup deras. "Kamar Anda ada di lantai 2, Presidential Suite di sayap kanan. Akses lift sudah dikunci dengan kartu Anda," lapor Dimas dengan suara keras untuk mengalahkan suara hujan, bertindak sepenuhnya sebagai asisten. "Saya akan membawa koper Anda ke atas. Pastikan jam 7 malam kau sudah berada di aula utama untuk jamuan makan malam," instruksi Fania singkat, berlalu masuk ke dalam lobi villa tanpa menoleh lagi. Saat Dimas sedang berurusan dengan bagasi di lobi, sebuah suara berat dan mengancam menyapanya dari belakang. Cukup merepotkan ia, menjadi anjing pembawa koper. Dimas memutar tubuhnya perlahan. Reza Rosalind berdiri di sana, mengenakan jaket kulit tebal. Pria itu baru saja turun dari mobilnya bersama Pak Baskoro. Wajah Reza menyeringai sinis, matanya menatap Dimas dengan kebencian yang mendidih. Dimas memperbaiki postur tubuhnya, menatap lurus ke arah Reza tanpa gentar sedikitpun. Tembok pertahanannya telah terbangun kokoh, siap menerima serangan apapun. "Selamat malam, Pak Reza," sapa Dimas dengan ketenangan yang mematikan. "Saya dengar tugas Anda di Surabaya selesai lebih cepat dari jadwal. Sangat disayangkan, padahal saya yakin masih banyak data lahan yang harus Anda urus di sana." Reza mematung. Sindiran halus tentang data lahan itu menembus ulu hatinya. Reza tahu bahwa Dimas tahu soal hilangnya dokumen asli tersebut. "Jangan sombong dulu, anak muda," desis Reza, melangkah maju hingga wajahnya hanya berjarak beberapa jengkal dari Dimas. "Malam ini, di atas gunung ini,
tidak ada HRD yang bisa melindungimu. Dan Fania tidak akan bisa terus-menerus menutupi kesalahanmu. Nikmati akhir pekanmu, karena pada hari Minggu nanti, aku akan memastikan kau pulang ke Jakarta tanpa pekerjaan. Dimas tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat Reza merasa tidak nyaman. Saya menantikan hiburannya, Pak Reza, jawab Dimas tenang, lalu berbalik dan menarik koper Fania menuju lift, meninggalkan wakil presiden direktur itu membeku dalam amarahnya di lobi yang dingin. Malam pertama di puncak baru saja dimulai, dan bidak-bidak catur telah menempati posisinya di atas papan permainan. Bab 16, Fania yang kehilangan kesabaran. Aula utama Villa Kencana malam itu benderang oleh pendaran puluhan lampu kristal gantung yang memantulkan cahaya kemasan. Di luar, kabut tebal khas pegunungan puncak mulai turun menyelimuti area resor, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun di dalam aula yang dilengkapi penghangat ruangan ini, suasana terasa hangat, mewah, dan dipenuhi oleh kepalsuan yang dirangkai sedemikian rupa menjadi sebuah jamuan makan malam korporat. Ratusan eksekutif dari berbagai cabang Rosalind Group berkumpul. Pria-pria dalam balutan jas formal dan wanita-wanita dengan gaun malam elegan berlalu lalang, membawa gelas anggur sambil bertukar basa-basi. Dentingan alat makan perak beradu dengan piring porselen terdengar harmonis, mengiringi alunan musik klasik dari grand piano di sudut ruangan. Di pusat ruangan, pada meja bundar terbesar yang dikhususkan untuk dewan direksi dan komisaris, Fania Rosalind duduk laksana seorang ratu yang sedang mengadakan audiensi. Malam ini, ia mengenakan gaun malam berbahan velvet hitam lengan panjang dengan kerah tinggi, sebuah pilihan busana yang menutupi kulitnya namun justru semakin menonjolkan lekuk tubuh dan keanggunannya. Di belakang kursinya, berjarak sekitar 1,5 meter yang sangat terukur, Dimas Aditya berdiri layaknya sebuah patung pualam. Pria itu mengenakan setelan jas navy gelap yang memeluk bahu lebarnya dengan sempurna. Wajahnya sama sekali tidak berekspresi. Kedua tangannya tertaut di depan tubuh, dan matanya terus menyapu sekeliling ruangan dengan ketajaman seekor elang. Ia tidak ikut makan, tidak ikut minum, dan sama sekali tidak terlibat dalam percakapan apapun. Tembok pertahanan yang ia bangun benar-benar tanpa celah. Setiap kali Fania membutuhkan sesuatu, Dimas bergerak nyaris tanpa suara. Saat gelas anggur Fania hampir kosong, Dimas memberi isyarat kecil pada pelayan untuk mengisinya kembali bahkan sebelum Fania sempat meminta. Saat Paman Baskoro menanyakan data penjualan cabang Bandung, Dimas menyerahkan tablet yang sudah menampilkan halaman data yang tepat ke sebelah tangan Fania, tanpa membiarkan jemari mereka bersentuhan sedetik pun. Sempurna, profesional, dan sangat menyebalkan bagi Fania. Dari balik senyum diplomatisnya saat meladeni obrolan basi para komisaris, mata Fania diam-diam terus melirik ke arah asistennya. Fania merindukan kehangatan pria itu. Ia merindukan tatapan posesif yang Dimas berikan padanya saat mereka makan malam di restoran SCBD. Sikap dingin dan berjarak ini, meskipun ia tahu itu adalah strategi yang mereka sepakati, mulai menggerogoti kesabarannya. Fania, ku dengar kau akan melakukan inspeksi ke pabrik di Cikarang minggu depan. Tanya Paman Baskoro, memecah lamunan Fania. Di sebelahnya, Reza Rosalind duduk santai sambil memutar-mutar gelas whisky-nya, senyum sinisnya tak pernah lepas. Benar, Paman. Ada beberapa prosedur keselamatan yang harus saya evaluasi langsung, jawab Fania tenang. Mungkin kau harus membawa asisten barumu ini untuk belajar melihat pabrik yang sebenarnya. Reza menyela dengan nada mengejek, matanya melirik Dimas yang berdiri tak tergoyahkan. Di lapangan nanti, dia harus tahu bedanya antara memegang tablet dan memegang mesin. Jangan sampai dia malah menyusahkan. Beberapa direktur di meja itu tertawa kecil, sebuah tawa menjilat untuk menyenangkan sang wakil presiden direktur. Dimas tidak bereaksi sedikit pun. Matanya bahkan tidak berkedip menanggapi hinaan tersebut. Ia membiarkan kata-kata Reza menguap di udara seolah pria itu tidak pernah ada. Fania merasakan amarahnya mendidih melihat kekasihnya direndahkan. Ia baru saja akan membuka mulut untuk membungkam Reza, ketika tiba-tiba Dimas membungkukkan badannya sedikit ke arah telinga Fania. Abaikan provokasinya, Ibu Fania. Jangan buang energi Anda, bisik Dimas dengan volume yang sangat rendah, hanya bisa didengar oleh Fania. Napas hangat pria itu menyapu tengkuk Fania sejenak, membuat wanita itu meremang. Namun, sebelum Fania sempat menikmati sensasi itu,
Dimas sudah kembali berdiri tegak ke posisi asalnya, menjauh 1000 bahasa. Fania mengertakkan giginya dalam diam. Sialan, umpatnya dalam hati. Dimas benar-benar menguji batas kesabarannya malam ini. Tepat pada saat itu, sebuah insiden kecil di seberang ruangan menarik perhatian Dimas. Ia melihat dua orang staf pemasaran terlihat kebingungan dengan letak layar proyektor untuk presentasi penutup nanti. Sebagai asisten eksekutif yang bertanggung jawab atas kelancaran teknis acara, Dimas tahu ia harus turun tangan. "Permisi, Ibu Fania. Saya harus mengecek persiapan proyektor di belakang sebentar," pamit Dimas formal. Fania hanya mengangguk pelan tanpa menoleh. Begitu Dimas melangkah pergi dari meja VIP, beberapa pasang mata wanita di aula itu langsung mengikuti pergerakannya. Tidak bisa dipungkiri, ketampanan Dimas yang dipertegas oleh balasan jas desainer dan aura misteriusnya telah menjadikannya magnet terkuat di ruangan itu setelah Fania. Dimas berjalan menuju area teknis di dekat meja bufet hidangan penutup. Setelah memberikan beberapa instruksi singkat kepada teknisi, ia bersiap untuk kembali ke posisinya. Namun, langkahnya terhenti saat dua orang wanita cantik dengan gaun malam berbahan sutra menghadangnya. Fania, yang sejak tadi terus memperhatikan pergerakan Dimas dari meja direksi, seketika menajamkan pandangannya. "Mas Dimas." "Iya, asisten eksekutif Ibu Fania yang baru," sapa salah satu wanita itu, seorang manajer humas dari cabang Jakarta Selatan yang terkenal sangat agresif. Ia mengulurkan segelas campakne ke arah Dimas sambil tersenyum menggoda. "Benar, maaf, saya sedang bertugas," tolak Dimas halus, menundukkan kepalanya sedikit dan mencoba melangkah menyamping. "Jangan terlalu kaku, Mas. Acaranya kan santai," wanita kedua menimpali. Ia sengaja mencondongkan tubuhnya, meletakkan tangannya di lengan jas Dimas dengan gestur sok akrab. "Kami dari kemarin penasaran. Gimana rasanya kerja langsung di bawah Ratu S? Pasti stres banget ya. Kalau Mas butuh tempat cerita atau mau refreshing setelah acara ini, kamar kita ada di lantai 3, loh." Dimas mematung. Sentuhan wanita asing di lengannya itu membuatnya sangat tidak nyaman. Ia menatap tangan wanita itu dengan dingin. Di seberang ruangan, Fania melihat adegan itu dengan sangat jelas. Matanya melebar, dan tangannya yang memegang garpu perak mencengkeram erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tembok pertahanan Dimas yang mati-matian pria itu bangun untuk menjaga jarak dari Fania. Kini justru membuat pria itu terlihat single, tersedia, dan menjadi sasaran empuk wanita-wanita murahan di perusahaan ini. Fania tidak bisa menahannya lagi. Logika dan strategi yang ia susun rapi menguap di telan api cemburu yang membakar dadanya. Ia meletakkan garpunya dengan suara dentingan yang cukup keras, mengagetkan Paman Baskoro dan Reza. "Aku butuh udara segar. Jangan ada yang mengikutiku," desis Fania dingin. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan pergi dengan langkah cepat, mengabaikan tatapan bingung para komisaris. Sementara itu, Dimas baru saja menyingkirkan tangan manajer humas itu dari lengannya dengan gerakan tegas namun sopan. "Terima kasih atas tawarannya, tapi saya sangat menghargai profesionalitas atasan saya." "Permisi," ucap Dimas, memotong pembicaraan itu tanpa ampun dan melangkah pergi. Namun, saat Dimas mencari-cari sosok Fania di meja VIP, wanita itu sudah menghilang. Dimas mengerutkan kening. Ia segera menyentuh earpiece di telinganya. Saat melewati kerumunan, ia diam-diam beralih ke saluran penyadap suara yang ia tanam di area merokok VIP. Terdengar suara kresek pelan, disusul oleh percakapan dua orang pria. "Itu suara Reza. Pastikan Dewan Komisaris berkumpul di ruang rapat kecil besok pagi pukul 6. Sebelum Fania bangun, kita akan memaksakan voting mosi tidak percaya terkait pemecatan Tommy. Paman Baskoro sudah ada di pihakku." Mata Dimas menyipit. Reza tidak sedang mencari simpati, pria itu sedang melakukan kudeta dalam diam. Besok pagi, saat Fania masih bersiap, Reza akan menggulingkannya. Dimas harus segera melaporkan ini pada Fania. Ia mempercepat langkahnya keluar dari aula utama, menyusuri lorong berkarpet merah yang mengarah ke sayap kanan villa, tempat Presidential Suite berada. Lorong itu remang-remang dan sangat sepi, karena semua orang masih berada di acara jamuan. Tiba-tiba, saat Dimas melewati sebuah pintu ganda kayu yang mengarah ke ruang perpustakaan privat villa,
sebuah tangan merangsek keluar dari kegelapan. Tangan itu mencengkeram kerah jas Dimas dengan tenaga yang mengejutkan, menarik pria itu secara paksa ke dalam ruangan yang gelap gulita. Brak! Pintu kayu ditutup rapat dari dalam dan dikunci dengan bunyi klik yang tajam. Dimas, dengan refleks bertarungnya, bersiap untuk menyerang si penyerang. Namun, sebelum ia sempat mengangkat tangannya, aroma bakarat rouge yang memabukkan menyerbu indera penciumannya. Dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya bulan dari balik celah tirai, punggung Dimas didorong keras ke dinding kayu rak buku. Sebuah tubuh ramping yang terbalut gaun velvet menempel erat pada tubuhnya. Fania. Dimas terkesiap, jantungnya berdegup gila-gilaan karena serangan mendadak itu. Fania tidak menjawab. Napas wanita itu memburu. Di dalam kegelapan, mata coklatnya berkilat-kilat oleh amarah, cemburu, dan gairah yang meledak menjadi satu. Jemari Fania mencengkeram kerah kemeja Dimas dengan sangat erat, nyaris mencekiknya. Kau bilang kau membangun tembok pertahanan untuk melindungiku, desis Fania dengan suara serak yang bergetar penuh kemarahan. Jarak wajah mereka hanya terpisah beberapa milimeter. Tapi membiarkan wanita-wanita murahan itu menyentuh lenganmu di depanku. Membiarkan mereka merayumu di hadapanku. Itu bukan tembok, Dimas. Itu penghinaan. Fania, dengarkan saya. Itu bukan. Diam. Fania membentaknya pelan, membungkam protes Dimas. Sepanjang malam aku menahan diri melihat wajah datarmu. Aku bersikap layaknya robot karena kau yang memintanya. Tapi jika konsekuensi dari tembok pertahananmu adalah membiarkan orang lain berpikir bahwa mereka berhak menyentuh apa yang menjadi milikku, maka persetan dengan tembok pertahananmu. Tanpa memberikan kesempatan pada Dimas untuk membalas, Fania menarik kerah kemeja pria itu dan menempelkan bibirnya dengan kasar. Itu bukan ciuman lembut. Itu adalah sebuah hukuman. Sebuah proklamasi kepemilikan mutlak. Gigi Fania beradu dengan bibir Dimas, menggigit bibir bawah pria itu cukup keras hingga Dimas mengerang tertahan. Ledakan emosi Fania meruntuhkan sisa-sisa kewarasan logis yang telah susah payah Dimas pertahankan sejak pagi. Dimas akhirnya membalas. Ia tidak bisa melawan kekuatan yang menariknya ke dalam pusaran wanita ini. Tangannya yang tadinya menahan bahu Fania, kini turun merengkuh pinggang wanita itu dengan bertenaga, mengangkat tubuh Fania sedikit dan menekannya lebih kuat ke dinding rak buku di belakangnya. Tautan bibir mereka menjadi pertempuran dominasi yang liar, diwarnai rasa putus asa dan hasrat yang tak lagi terbendung. Tangan Fania bergerak ke atas, menyisir kasar rambut Dimas yang ditata rapi, menghancurkan tatanan pomade mahalnya. Ia ingin menghancurkan sosok asisten eksekutif yang kaku itu dan mengembalikan Dimas yang menatapnya dengan penuh pemujaan di restoran semalam. Ketika oksigen akhirnya menjadi kebutuhan mutlak, Dimas melepaskan tautan mereka secara perlahan. Napas keduanya tersengal, dada mereka naik turun dengan ritme yang sama. Hidung mereka masih bersentuhan di tengah kegelapan perpustakaan yang dingin. Anda kehilangan kesabaran, Ratu S, bisik Dimas parau, suaranya syarat akan godaan maskulin yang dalam. Tangannya masih melingkar erat di pinggang Fania. Aku kehilangan kewarasanku sejak kau masuk ke ruanganku 3 hari yang lalu, Fania membalas dengan napas memburu, menyandarkan keningnya di kening Dimas. Tangannya mengelus rahang pria itu, memastikan secara fisik bahwa pria ini nyata dan ada di sini, bersamanya. Jangan pernah lagi membiarkan wanita lain menyentuhmu. Aku bisa membunuh mereka jika perlu. Dimas terkekeh pelan, sebuah tawa yang hanya ditujukan untuk Fania. Ia mengecup kening wanita itu dengan sangat lembut, mencoba meredakan badai di hatinya. Mereka hanya gangguan kecil, Fania. Saya tidak pernah mengalihkan pandangan saya dari Anda, bisik Dimas menenangkan. Lagi pula, saya punya alasan kenapa saya membiarkan diri saya didekati oleh mereka di area belakang aula tadi. Fania mengerutkan keningnya, menengadah menatap mata Dimas yang bersinar tajam dalam temaram cahaya bulan. Alasan apa? Raut wajah Dimas berubah serius. Mode intelijennya kembali menyala. Itu adalah cara terbaik untuk bergeser tanpa dicurigai mendekati titik buta di mana sinyal earpiece saya bisa menangkap transmitter di ruang merokok, jelas Dimas pelan. Dan saya mendapatkan apa yang kita cari. Reza baru saja masuk ke dalam perangkap keserakahannya sendiri. Amarah dan cemburu di dada Fania seketika menyusut, digantikan oleh ketegangan seorang komandan perang. Apa yang kau dengar?
Dia dan Paman Baskoro merencanakan kudeta besok pagi, ucap Dimas, setiap katanya adalah dentingan alarm bahaya. Pukul 6 pagi, saat Anda masih tertidur dan belum bersiap, Reza akan mengumpulkan seluruh Dewan Komisaris di ruang rapat kecil villa ini. Mereka akan memaksakan voting mosi tidak percaya terkait pemecatan Pak Tommy, dengan dalih bahwa Anda tidak stabil secara emosional dan membahayakan aset perusahaan. Tubuh Fania menegang. Kudeta pagi buta. Itu adalah taktik pengecut namun sangat efektif di dunia korporat. Mengambil keputusan saat pihak tergugat belum siap secara mental maupun fisik. Jika mereka berhasil mengumpulkan 2/3 suara sebelum aku masuk ke ruangan itu, posisiku selesai, desis Fania, akal sehatnya langsung membedah probabilitas kehancuran. Mereka akan menangguhkan posisiku sebagai CEO saat itu juga. Mereka tidak akan berhasil, jawab Dimas dengan nada yang begitu meyakinkan hingga membuat Fania merasa tenang seketika. Karena kita akan menyerang mereka lebih dulu. Fania menatap Dimas dengan penuh minat. Apa rencanamu, asisten? Saya punya salinan fisik dokumen tanah Surabaya dari Pak Hendro di dalam tas saya yang terkunci di kamar Anda. Dimas mulai menyusun langkahnya dengan presisi tinggi. Malam ini, saya akan mencetak salinan file tersebut menjadi 12 rangkap, satu untuk setiap anggota Dewan Komisaris. Dimas melepaskan pelukannya, menuntun Fania duduk di salah satu sofa kulit di perpustakaan itu. Ia berlutut di hadapan Fania, menatap wanita itu seolah ia sedang menatap panglimanya. Besok pagi, pukul 5:45, 15 menit sebelum Reza memulai rapat rahasianya, saya akan memastikan setiap salinan dokumen itu sudah terselip di bawah pintu kamar masing-masing komisaris, lanjut Dimas, suaranya bergetar oleh adrenalin. Saat mereka membuka pintu untuk menuju ruang rapat, hal pertama yang mereka baca adalah bukti pengkhianatan Reza yang menggelapkan uang mereka. Senyum predator perlahan merekah di wajah Fania. Rencana Dimas luar biasa mematikan. Itu adalah serangan psikologis yang akan menghancurkan fondasi kepercayaan Paman Baskoro pada Reza sebelum rapat itu sendiri dimulai. Dan saat mereka masuk ke ruang rapat kecil itu dalam keadaan marah dan kebingungan. Fania menyambung rencana tersebut, otaknya bekerja sama cepatnya. Aku sudah akan duduk di kursi pimpinan, menunggu mereka dengan segelas teh hangat. Tepat, Dimas mengangguk. Kita ubah rapat kudeta Reza menjadi sidang eksekusi pengkhianatan untuknya. Fania tertawa pelan. Tawanya terdengar dingin, elegan, namun dipenuhi oleh kepuasan absolut. Ia mengangkat tangannya, meraba wajah Dimas yang berlutut di depannya. Kau benar-benar monster kecil yang kuciptakan sendiri, Dimas Aditya, gumam Fania penuh kekaguman. Kemampuan analisismu dan ketegasanmu merangkai strategi di saat kritis. Tidak ada satupun eksekutif di gedungku yang menyamainya. Saya hanya mencoba melindungi apa yang menjadi milik saya, balas Dimas, mengembalikan kalimat posesif yang sering Fania gunakan. Kata-kata itu sukses membuat jantung Fania kembali berdetak dengan ritme yang tidak wajar. Dimas bukan sekadar pesuruh, bukan sekadar asisten, dan kini, bukan lagi sekadar pria pelindung. Dimas telah bertransformasi menjadi partner sejati yang setara dengannya di atas papan catur yang berdarah ini. Fania mencondongkan tubuhnya ke depan, menarik rak kemeja Dimas hingga pria itu setengah berdiri dan bibir mereka kembali bertemu. Ciuman kali ini tidak diwarnai oleh amarah, melainkan oleh perpaduan antara rasa cinta yang mendalam dan adrenalin pertempuran yang akan mereka hadapi besok. Setelah ini selesai, bisik Fania di sela ciuman mereka, napasnya memburu hangat. Setelah Reza berlutut di hadapanku besok pagi, aku tidak ingin melihat tembok pertahananmu lagi. Aku ingin seluruh dunia tahu siapa pria yang berdiri di sampingku. Dimas tersenyum di balik kegelapan. Ia menempelkan dahinya di dahi Fania. Sesuai perintah Anda, Ratu. Mereka bertahan di dalam perpustakaan gelap itu selama beberapa menit lagi, menyatukan kekuatan dan berbagi kehangatan di tengah udara puncak yang dingin. Dimas tahu, malam ini ia tidak akan tidur sama sekali. Ia harus menyiapkan peluru-peluru kertas yang akan menjadi senjata pemusnah massal bagi kubu Reza. Ketika mereka akhirnya memutuskan untuk keluar secara bergantian agar tidak memicu kecurigaan, Dimas melangkah keluar dari perpustakaan lebih dulu. Lorong itu masih sepi. Ia merapikan kerah jasnya, memastikan penampilannya kembali steril, lalu berjalan menuju sayap kanan villa.
Tembok pertahanan itu harus ia bangun kembali untuk sisa malam ini. Namun kali ini, Dimas tahu bahwa fondasinya bukan lagi rasa takut, melainkan kepastian mutlak bahwa wanita yang ia lindungi akan memenangkan segalanya saat matahari terbit esok hari.